Timnas Indonesia diambang krisis. Vietnam jadi ujian terbesar. Apakah Shin Tae-yong mampu membuktikan? Sabtu, 14 Desember 2024, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong mengadakan konferensi pers di Stadion PHU To sebelum pertandingan melawan Vietnam. Apakah persiapan ini cukup untuk menghadapi salah satu tim terkuat di Asia Tenggara? Ahli strategi asal Korea itu secara terbuka mengungkapkan berbagai kesulitan yang dihadapi Timnas Indonesia menjelang laga yang akan digelar malam 15 Desember 2024. Saya prediksi besok akan menjadi pertandingan yang sulit dan berat bagi Indonesia. Bukan saja mereka masih muda dan belum berpengalaman, para pemain saya juga sudah sangat lelah dengan jadwal yang setiap 3 hari sekali. Ungkap Shin Tae-yong dengan nada serius. Apa pendapat Anda soal pernyataan ini? Apakah jadwal padat benar-benar bisa menjadi alasan kekalahan? Shin Tae-yong juga menyoroti keunggulan lawan. Mereka punya keunggulan dibandingkan kami karena sebagian besar pemainnya adalah andalan di tim nasional dan memiliki pengalaman sebelumnya berpartisipasi dalam turnamen internasional. Tambahnya, untuk Timnas Indonesia, skuad yang diturunkan kali ini mayoritas diisi pemain muda, dari U17, U20, hingga U23. Apakah ini langkah tepat untuk masa depan? Tujuan kami adalah mempersiapkan babak kualifikasi dan Piala Asia U23 tahun depan. Ungkap Shin Tae-yong, menunjukkan fokus jangka panjang yang dimilikinya. Oleh karena itu, ia berharap para pemain muda bisa mendapatkan pengalaman berharga di Piala AFF 2024. Perjalanan kita masih panjang jika terus menjalani laga tandang dan kandang. Jelasnya, mengisyaratkan tantangan berat yang menanti. Namun, apakah perjalanan panjang ini justru bisa menghancurkan mental tim yang masih muda? Vietnam diprediksi memiliki keunggulan besar dalam pertandingan besok. Mereka bukan hanya berpengalaman, tetapi juga lebih matang dalam kompetisi internasional. Target Indonesia adalah melaju jauh di kualifikasi Piala Dunia. Kami akan memfokuskan semua sumber daya pada tujuan itu, tegas Shin Tae-yong. Ia pun menambahkan, jika Indonesia mendapat hasil buruk, saya harap fans bisa bersimpati. Pernyataan ini menuai berbagai spekulasi. Apakah ini tanda bahwa sang pelatih sudah pasrah? Dalam penyisihan grup sebelumnya, tim Garuda berhasil menang melawan Myanmar di pertandingan pertama, meski kemenangan itu disebut beruntung oleh sejumlah pengamat. Namun, kejutan besar terjadi ketika mereka hanya mampu bermain imbang 3-3 melawan Laos di kandang sendiri. Bagaimana pendapat Anda soal hasil imbang melawan Laos? Apakah itu menunjukkan kelemahan tim Garuda? Kondisi semakin sulit ketika timnas harus langsung terbang ke Vietnam untuk melakoni pertandingan berikutnya yang jauh lebih berat. Tantangan lain datang dari absennya gelandang kunci Marcelino Ferdinand akibat skorsing kartu merah yang diterima saat laga melawan Laos. Absennya Marcelino, yang dianggap sebagai pemain terbaik Indonesia saat ini, jelas menjadi kerugian besar. Apakah kehilangan pemain sekelas Ferdinand akan memengaruhi hasil akhir laga?